Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royhan Mu'alif, biasa dipanggil Royhan, dengan NIM 2103411000003. Saya berasal dari Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menerangkan beberapa materi yang telah diajarkan para dosen kami pada mata kuliah Transformasi Digital. Baik, di materi pertama kita diajarkan mengenai pengertian apa sih pengertian dari transformasi digital dan seperti apa transformasi digital yang terjadi pada masa ke masa. Baik, kita mulai dari pengertian dari transformasi digital sendiri. Transformasi digital adalah penataan ulang sebuah organisasi dengan tujuan menciptakan nilai dengan terus menerapkan teknologi dalam skala besar. Pada perkembangan transformasi digital dari masa ke masa, seperti kita ketahui, kita mengalami yang namanya revolution of era. Pada revolution yang pertama, pada 1.0, yang dimana pada revolusi ini mesin dan mekanika berkembang dengan pesat, dengan ditemukannya mesin uap, kemudian dilanjutkan pada revolusi 2.0 atau 2.0, yang mana pada revolusi 2.0 ini mulai berkembangnya listrik dan produksi massa yang mana pabrik telah menggunakan mesin dengan daya listrik. Kemudian pada revolusi 3.0 atau 3.0 berkembangnya automatic atau mesin yang bergerak secara otomatis dan berkembangnya sistem robotika juga ditemukan pada revolusi ini. Selanjutnya pada revolusi 4.0 atau lebih dikenal revolusi saat ini, terjadinya meluasnya teknologi digital dan terciptanya kecerdasan buatan seperti AI dan sejenisnya. Di revolusi ini sangat berpengaruh pada produksi dan kehidupan manusia. Baik, selanjutnya ada beberapa tahapan untuk melakukan transformasi digital. Yang pertama, pada tahap pertama, kondisi awal di mana perusahaan bekerja dengan asumsi bahwa kondisi terkini adalah yang paling baik dan kompetitif. Dalam kondisi ini, budaya status quo terjadi di mana kondisi stabil cenderung dipertahankan apa adanya. Kemudian seluruh individu dalam organisasi bekerja sebagaimana adanya atau business usual, tanpa dibayang-bayangi ketakutan akan adanya perubahan yang harus dicermati. Sistem legasi ini menjadi situasi yang dibanggakan oleh perusahaan karena bekerja secara efektif dan secara efisien. Kemudian tahap yang kedua, beberapa eksperimen kecil mulai sering dilakukan oleh sejumlah individu atau unit perusahaan karena adanya fenomena teknologi termutakhir. Inisiatif untuk memperbaiki proses bisnis agar lebih baik mulai bermunculan di sana-sini. Ide-ide kreatif dari berbagai pihak dan kalangan bermunculan dan menjadi pembahasan serius dalam berbagai pertemuan strategis di dalam perimeter perusahaan. Pimpinan perusahaan memberikan ruang secara bebas bagi individu untuk mengkomunikasikan usulan-usulan perbaikan yang disarankan. Kemudian pada tahap ketiga perubahan transformasi digital, eksperimen kecil yang berhasil dilakukan dan memberikan dampak positif mulai didalami kelayakan implementasinya secara masif. Serangkaian rapat atau pertemuan resmi untuk mengimplementasikan ide-ide berbasis eksperimen mulai dilakukan. Jadi pada tahap ketiga ini, eksperimen-eksperimen atau ide-ide yang muncul pada tahap 1 dan 2 mulai direalisasikan dan mulai dilakukan perancangan atau pemodelan eksperimen-eksperimennya. Pada tahap ketiga ini, komitmen penuh diberikan oleh pimpinan dan manajemen dalam bentuk disediakannya sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan ide kreatif dan inovatif yang dimaksud. Selanjutnya, pada tahap keempat, unit-unit organisasi mulai memahami pentingnya para individu berkolaborasi lintas divisi. Nah, pada tahap 1, kebanyakan orang-orang bekerja secara individu. Nah, pada tahap keempat ini, orang-orang diharuskan bekerja secara tim agar lebih memberikan efek yang sangat signifikan pada perubahan transformasi digital. Kemudian kolaborasi dilakukan berbasis sejumlah konteks seperti riset bersama, berbagai gagasan, eksperimen produk atau layanan dan lain sebagainya. Hal-hal yang dilakukan selalu mengarah pada penciptaan nilai tambah yang ada dalam roadmap transformasi digital yang dikembangkan perusahaan.
Hasil dari tahap ini adalah rencana strategis implementasi gagasan kolektif tersebut yang selaras dengan rencana transformasi perusahaan. Kemudian, pada tahap 5, perusahaan membentuk tim atau unit khusus yang didedikasikan untuk memimpin serta mengelola transformasi digital. Kelompok ini bertugas untuk menyusun strategi perencanaan dan operasional pelaksanaan transformasi digital agar berlangsung secara efektif. Nah, pada tahap terakhir atau pada tahap ke-6 ini, transformasi digital yang telah membudaya menjadi topik yang senantiasa mewarnai berbagai rapat dan proses pengambilan keputusan. Produk-produk dan layanan-layanan berbasis teknologi dihasilkan secara konsisten oleh perusahaan. Jadi pada tahap ke-6 ini, tiap-tiap perusahaan sudah memiliki output atau sudah menghasilkan hal-hal yang berbau transformasi digital yang bisa menaikkan nama-nama perusahaan mereka. Kemudian ekosistem baru yang memungkinkan terjadinya percepatan transformasi secara fleksibel dan akseleratif tercipta di dalam lingkungan perusahaan. Pimpinan dan manajemen perusahaan berperan secara strategis dalam menghadapi fenomena perubahan yang terjadi secara konstan dan dinamis. Nah, di sini terdapat beberapa kunci berhasilnya sebuah elemen untuk melakukan perubahan transformasi digital. Yang pertama, komitmen dari setiap sumber daya, entah itu dari sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya. Kemudian dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Kemudian roadmap yang jelas dan terukur. Yang dimaksud ini adalah prosedur yang dilakukan ini sudah jelas dan terukur. Kemudian sumber daya manusia yang kompeten. Sumber daya manusia ini sangat berpengaruh dalam melakukan transformasi digital. Kemudian ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian adanya insentif keberhasilan yang menarik. Nah, pada tahap ini, setiap individu berhak mendapatkan insentif dari keberhasilannya melakukan transformasi digital. Beberapa profesi yang akan mengalami disruption atau yang akan tergantikan yang disebabkan oleh masifnya kemajuan teknologi, yaitu terdapat beberapa profesi, yaitu tukang pos, telemarketing, teller bank, translator, guru kursus, petugas tol, operator warnet, tour guide, fotografer, videografer, kasir, sopir, tukang parkir, pegawai pabrik, loper koran, reporter, kasir, agen perumahan, pustakawan, agen wisata, sobir, dan sebagainya. Perkembangan transformasi digital yang sangat masif yang terjadi pada zaman-zaman sekarang ini membuat bisnis juga berkembang menjadi bisnis digital dan menjadi e-commerce. Bisnis sendiri merupakan aktivitas produk, jual beli, pemasakan, dan pendistribusian barang dan jasa untuk mendapatkan umpan balik yang bersifat komersil. Jenis-jenis aktivitas bisnis terdiri dari perolehan atau pemasukan bahan baku jasa. Kemudian yang kedua ada produk, barang, atau jasa. Yang ketiga pendistribusian barang atau jasa kepada konsumen. Yang keempat transaksi jual beli. Yang kelima pemasaran. Yang keenam pelayanan. Yang ketujuh ada kegiatan operasional dan manajerial di internal perusahaan. Yang kedelapan ada pembinaan hubungan baik dengan stakeholders. Yang kesembilan ada pembelajaran bisnis. Nah, sedangkan pengertian e-bisnis sendiri merupakan suatu definisi yang lebih luas dari e-commerce, yaitu selain termasuk aktivitas jual beli produk dan jasa, juga pelayanan konsumen, kerjasama dengan para mitra bisnis, pembelajaran bisnis melalui e-learning, dan pelaksanaan tugas-tugas bisnis internal perusahaan yang dilakukan secara elektronik. Sedangkan pengertian dari e-commerce sendiri merupakan proses atau transaksi jual beli serta pengiriman atau pertukaran barang atau jasa melalui jaringan komputer termasuk jaringan internet. E-commerce sendiri merupakan bagian dari e-bisnis. Selanjutnya, perkembangan tren digital di masa depan. Faktor-faktor perkembangan bisnis digital pada era yang akan datang ini disebabkan yang pertama karena tren pasar, kemudian yang kedua ada perkembangan teknologi, kemudian yang ketiga ada kondisi masyarakat, kemudian yang keempat ada perubahan kondisi politik, terus yang kelima ada kemajuan digital marketing. Nah, pada perkembangan teknologi di masa depan ini terjadi salah satu contohnya yaitu pada perkembangan aplikasi rapat. Seperti kita ketahui, biasanya rapat kita dilakukan secara langsung atau kita dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah orang untuk melakukan pembahasan mengenai suatu masalah tertentu. Akan tetapi di masa sekarang kita dapat menggunakan beberapa tools yang bisa dilakukan
secara online, atau kita bisa melakukan rapat sedangkan posisi kita tetap berada di rumah. Salah satu contoh toolsnya kita bisa menggunakan Zoom ataupun Google Meet. Nah, itu merupakan salah satu contoh perkembangan transformasi digital pada masa sekarang. Nah, salah satu perkembangan dari transformasi digital yang terjadi di masa depan yaitu salah satunya Internet of Things atau biasa disebut dengan IoT. Apa yang dimaksud dengan IoT? IoT sendiri adalah teknologi yang memungkinkan segala hal terkoneksi dengan internet. Nah, konsep dasar dari IoT sendiri ini merupakan bentuk komunikasi pintar dari mesin to mesin atau dari mesin ke mesin ke manusia sebagai penggunanya. Contoh penerapan dari IoT sendiri yaitu bisa kita lihat pada penerapannya pada smart home atau rumah pintar. Pada smart home sendiri biasanya kita menghidupkan lampu dengan cara menghidupkan melalui saklarnya. Namun, dengan menggunakan penerapan dari IoT sendiri, menghidupkan lampu juga bisa dilakukan melalui smartphone. Nah, dengan menggunakan smartphone, kita bisa melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan secara manual, akan tetapi dengan adanya IoT ini kita bisa lakukan dengan lebih mudah dan efisien. Perkembangan teknologi dari masa ke masa atau biasa disebut dengan transformasi digital juga berpengaruh pada basic computer programming atau programming komputer. Nah, pada basic computer programming ini biasanya dahulu kita melakukan pengkodingan atau pengprograman. Biasanya kita melakukan dengan manual atau biasanya kita mencari kode-kode skripnya dengan mencarinya secara manual, secara satu persatu. Namun, dengan memanfaatkan teknologi yang ada di masa sekarang atau biasa kita disebut dengan transformasi digital ini, dengan perkembangan teknologi yang sangat signifikan dan juga dengan efisien, kita dapat mendapatkan kode skrip dengan hanya mengetikkan sebuah perintah secara langsung kepada AI atau biasa dikenal dengan Artificial Intelligence. Dengan memanfaatkan AI yang telah tersedia di masa sekarang ini, bisa memudahkan pekerjaan-pekerjaan manusia seperti melakukan pemrograman untuk mencari kode-kode skripnya dan untuk mencari jawaban yang selama ini kita cari-cari dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikiran kita. Baik, kali ini terdapat beberapa tugas yang menjadi perintah bagi kami para mahasiswa dari dosen-dosen kami pada mata kuliah transformasi digital. Yang pertama terdapat tugas untuk membuat video mengenai day in my life atau biasa disebut dengan aktivitas keseharian kita selama menjadi mahasiswa ilmu kelautan. Nah, tugas tersebut diberikan pada pertemuan, kalau tidak salah pertemuan kedua, dan tugas tersebut telah diupload di akun TikTok masing-masing. Baik, tugas yang kedua merupakan perintah untuk mencari kode skrip dengan menggunakan tools AI yang kemudian di-running dengan menggunakan website Google Earth Engine yang ini merupakan hasil dari kerja kami, yang mana kami melakukan pemetaan sebaran rumput laut di perairan Pulau Madura tahun 2020. Seperti kita lihat, pemetaan rumput laut yang dilakukan oleh kelompok saya ini dilakukan di sebelah selatan dari pantai Kabupaten Sampang. Pemetaan rumput laut tersebut berguna untuk memudahkan pencarian lokasi rumput laut atau pencarian sebaran rumput laut di Kabupaten Sampang. Oke, sekian pemaparan materi mata kuliah transformasi digital oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.